Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2004 bagian yang kedua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk yang mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2004, soal nomor 5 mengenai energi. Sebuah peluru yang masanya 100 gram ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per detik dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka perbandingan energi potensial peluru dengan energi mekaniknya setelah 1 detik adalah, ya, sekarang saya akan coba gambarkan dari benda yang dilempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alfa, maka lintasannya seperti gerak parabola. Di sini kita akan mencari perbandingan energi potensial gravitasi, ya, ketika saat 1 detik terhadap energi mekaniknya. Ya, kita tahu bahwa energi mekanik konstan. Jadi nanti kita akan hitung dulu saja energi potensialnya setelah 1 detik. Saya perkirakan posisi benda ada di sini pada saat 1 detik dan saya kasih nama Y1. Kita akan mencari nilai Y1 ini. Untuk itu kita lihat bahwa dalam arah gerak vertikal itu gerak lurus berubah beraturan. Berarti kita harus cari kecepatan awalnya dan kita tahu bahwa percepatan gravitasinya adalah sebagai percepatan. Jadi V0Y-nya adalah V0 kali sin alfa. Kita cari saja langsung V0-nya 100 dan sinus alfa nya 30, sinus 30 setengah. Jadi kecepatan awal dalam arah Y-nya 50 meter per second. Sesudah itu kita akan cari tingginya Y1 nya gunakan rumus GLBB, ya. Y sama dengan V0 tentu saja dalam arah Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah di sini A nya adalah percepatan gravitasi, ya. Jadi kalau kita substitusikan V0 Y nya, waktunya dan percepatan gravitasi, maka kita dapatkan 50 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Maka kita dapatkan 50 dikurangi, ini adalah 5, ya. Jadi 45 meter adalah tinggi ini. Nah kita langsung saja hitung berapa energi potensialnya ketika tingginya 45 meter, ya. MGH, M nya 0,1 dalam kilo, G nya 10 dan H nya 45. 0,1 kali 10, 1 kali 45, 45. Jadi nilai energi potensial di sini 45 Joule. Nah, bagaimana dengan energi mekaniknya? Kita pilih di sembarang tempat saja, bahkan kita bisa pilih di tempat asal pelemparan. Karena di sini energi potensial gravitasinya 0, maka seluruh energi kinetiknya itu adalah sama dengan energi mekaniknya, ya. Jadi kita hitung energi kinetiknya, maka kita menemukan energi mekaniknya. Baik, sekarang kita hitung energi mekanik adalah sama dengan energi kinetik sama dengan setengah M V0 kuadrat. Setengah kali 0,1 kali 100 kuadrat. Ini 10.000 kali 0,1 1000 bagi 2, 500. Jadi kita sudah tahu, maka kita bisa cari perbandingan energi potensialnya terhadap energi mekaniknya adalah 45 dibagi 500 dibagi 5, ya, jadi 9 per 100. Sehingga isinya untuk soal ini adalah yang B, 9 per 100. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 6 mengenai tumbukan. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian H di atas lantai dasar. Jika tinggi pantulan kedua besarnya adalah 1/16 H, maka tinggi pantulan pertamanya adalah. Sekarang kita coba gambarkan dulu, ya. Ada sebuah bola, dia mengenai lantai, kemudian memantul, tapi ada koefisien elastisitas sehingga pantulannya makin lama makin berkurang, ya. Di sini pantulan keduanya itu adalah 1/16 H. Coba kita lengkapi dulu, mulai dari benda itu jatuh dari ketinggian H0 saya sebut. Maka setelah memantul, tingginya jadi H1, kemudian jatuh dan memantul lagi, tingginya saya sebut H2. Jadi H2 itu adalah tinggi pantulan kedua. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini adalah gerak
jatuh bebas ya. Jadi ketika dia jatuh pas sampai di lantai kecepatannya V0 itu adalah akar 2GH ya, sama dengan rumus GLBB. Nah, ketika dia memantul kecepatannya akan berkurang karena pantulannya tidak sama dengan awal, hanya H1. Kemudian turun lagi kecepatannya V1 ya, besar sama, hanya arahnya sebelum terjadi pantulan. Nah, setelah memantul kecepatannya bukan V1 tapi berkurang ya, katakanlah V2, dan ini lebih kecil daripada V1, sehingga dia hanya mampu mencapai tinggi sejauh H2. Nah, dari sini kita bisa tuliskan rumus GLBB-nya, V kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2AS ya, dilepaskan berarti V0-nya 0. Sehingga kita bisa katakan bahwa kecepatan itu berbanding lurus dengan akar A dan S ya. Kalau A-nya konstan berarti kita lihat hanya bergantung pada S saja, jaraknya ditempuh ya. Nah, jadi kalau gitu kita bisa tahu bahwa koefisien elastisitas adalah perbandingan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum menumbuk, atau ditulis dalam V aksen dibagi V, ini harga mutlak ya, untuk menunjukkan besar saja yang kita perlukan. Nah, jadi di sini kita bisa bandingkan, di sini itu terjadi perbandingan kecepatan antara V1 dan V0 ya. Jadi V1 per V0. Karena sifat dindingnya sama, maka di sini di pantulan kedua perbandingannya adalah V2 per V1, dan ini nilainya harus sama. Nah, sekarang kalau kita isi ya, V1 itu adalah jarak dari sini ke sini, kecepatannya berapa ya setelah terjadi pantulan. Kemudian V0 kecepatan awalnya ya, V2 setelah terjadi pantulan kedua. Jadi V1 itu berbanding lurus dengan V1 per V0, itu perbandingannya sama dengan akar H1 per H0. Sementara V2 per V1 perbandingannya adalah akar 1/16 H0 dibagi dengan H1. Ini dikasih tahu ya. Nah, ini persamaan kita bisa kalikan silang ya. Jadi maka kita dapatkan akar H1 kali akar H1. H1 ini akar H0 dikali akar 1/16 H0 ya, akar 1/16 H0. Jadi kalau gitu kita bisa simpulkan bahwa H1 adalah 1/4 dari H0. Jadi yang tinggi ini adalah 1/4 dari H0-nya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 7 mengenai gerak harmonik sederhana. Sebuah bandul ayunan memiliki periode osilasi atau periode getar adalah T dan panjang talinya adalah L. Supaya periodenya menjadi setengah T, maka perubahan panjang tali adalah, kita tahu bahwa bandul sederhana ya, ketika dia digetarkan maka periode getarnya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi, atau dinyatakan dalam T sama dengan 2pi kali akar L per G. Ini bisa dilihat dari soal-soal mengenai getaran ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa periode itu berbanding lurus dengan akar panjang tali, sementara G-nya kan tetap ya. Sehingga kalau kita punya L yang berubah, maka T-nya juga berubah. Di sini kan T-nya yang berubah ya. Jadi kalau saya rubah rumusnya, nanti L itu berbanding lurus dengan kuadrat periode, atau L2 sama dengan T2 per T1 dikuadratkan dikali dengan L1 ya. Berbanding lurusnya L-nya dengan periode kuadrat. Kemudian kita isi saja T2-nya adalah setengah T1. T1-nya dicoret, setengah dikuadratkan jadi 1/4. Sehingga panjang talinya menjadi 1/4 L supaya menghasilkan periodenya setengah T. Pertanyaannya ada perubahan panjang. Mula-mula panjangnya kan L. Kemudian panjangnya menjadi 1/4 L. Nah, jadi perubahan panjangnya kita tinggal kurangi saja dari L dengan 1/4 L. Atau tepatnya adalah 3/4 L. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang A ya.
Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 8 mengenai momentum dan impuls. Perhatikan grafik di bawah ini. Jadi ini adalah grafik antara waktu dan gaya. Kita bisa melihat bahwa gayanya konstan dengan seiring pertambahannya waktu. Jika massa benda 1 kg, maka kecepatan benda setelah 10 detik adalah kayak ini. Soalnya cukup mudah, kita bisa selesaikan dengan prinsip momentum impuls ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita teruskan untuk 10 detik ya gambarnya lurusnya konstan karena grafik gayanya konstan. Nah, jadi nanti kalau kita hitung, ingat bahwa impuls itu sama dengan gaya kali waktu. Jadi kalau luas area ini itu akan menyatakan impuls, dan impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi impulsnya ya tinggal luas ini, yaitu F kali delta T. Sedangkan perubahan momentumnya adalah M kali delta V. Di sini soalnya bendanya tidak mempunyai kecepatan awal, jadi bisa dianggap diam atau nol kecepatan awalnya. Jadi kalau kita substitusikan besaran gaya, waktu, massa, dan kecepatannya adalah sebagai berikut. Gayanya 1 ya kali 10 karena selama 10 detik, atau luas ini sebenarnya sama saja, sama dengan massanya 1 kali perubahan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Untuk itu kita bisa selesaikan dengan mudah. Ruas kiri 10 bagi 1 ya 10 ya. Jadi V dikurang 0 sama 10 ya, tentu saja V nya sama dengan 10 ya. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang T. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2004 part yang kedua ini. Nantikan ya video pembahasan berikutnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya kamu dapat mengetahui video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.